Tuhan bagi kita umatnya, terlebih kita gereja di akhir zaman boleh digenapi bagi kita boleh bernyala-nyala di akhir zaman ini, terlebih dalam menyongsong kedatangannya kali kedua. Haleluya. Kita angkat pujian kita, ku berserah Maha Kuasa Allah dalam segala perkara, ku berserah kepada-Nya. Berfirmanlah Tuhan, sambil kita bangkit berdiri.
Kerinduan kami adalah firman-Mu, merupakan kebutuhan kami terutama. Firman-Mu yang bisa memelihara kami Tuhan, firman-Mu yang melindungi kami, firman-Mu ajaib, selalu kami alami keobahan demi keobahan. Dan itulah sebabnya kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Di dalam firman-Mu kami mendapatkan kepuasan, mendapatkan ketenangan ya Tuhan Yesus. Bahkan malam hari ini berkat firman-Mu akan Engkau berikan bagi kami bersama-sama dengan perjamuan kudus yang Engkau sediakan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kekuatan yang baru selalu dari Tuhan. Kami boleh ada malam ini karena menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tahu setiap pergumulan mereka, Tuhan tahu setiap kerinduan mereka Bapa. Ulurkan jamah mereka dimanapun ya Tuhan Yesus. Bahkan semua yang mengikuti siaran ini berkati hati mereka. Firman menjadi iman, firman mengubah kami, firman menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami sadar iblis selalu mengganggu kami, mengganggu perhatian kami, dan kami berusaha untuk menolaknya. Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kembali kita saudara-saudara bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun sedang kita alami, biarlah semua kita percaya, semua pengalaman kita akan mendatangkan kebaikan, karena itu merupakan proses dari kehidupan kita. Semua seizin Tuhan, dan kalau itu seizin Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan. Iman kita makin bertumbuh saudara-saudara. Ya, pertumbuhan iman kita bukan di tempat-tempat yang enak bagi daging kita. Justru di masa-masa kesukaran, kesulitan, Tuhan inginkan bertumbuh iman kita saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Tentu saudara-saudara juga selalu berdoa agar firman yang kita dengar merupakan suatu kebutuhan kita, mengubah kita, menguatkan kita, membentuk kita hari demi hari, sampai satu saat kita ditemukan oleh Tuhan tiada cacat celah untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga. Beberapa tema kita di hari-hari yang lalu, betapa dalam dan lebarnya kasih Kristus. Ya, terus tema yang berikutnya, betapa tingginya kasih Kristus saudara-saudara. Nah, malam ini adalah betapa dalamnya kasih Kristus. Kita bisa memahami betapa dalamnya kasih Kristus bagi kita saudara-saudara sekalian. Kita baca Efesus pasal yang ketiga yang sudah kita ulang-ulang baca saudara-saudara, dan pada malam hari ini kita ulangi lagi kembali membaca ini. Efesus pasal 3 ayat 18, 19 saudara-saudara sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Ya. Efesus 3 ayat 18, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus 19, dan dapat mengenal kasih itu
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. 20 lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan tentu tulisan ini tidak hanya sekedar bagi mereka. Semua yang ditulis di Alkitab ini adalah bagi kita, untuk peringatan bagi kita, mengajar kita, menguatkan kita. Jadi tidak berhenti suratan ini kepada Efesus, tetapi kepada kita, saudara-saudara. Kenapa ayat ini kepada kita? Karena kita juga melihat betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Kita juga memahami betapa tingginya kasih Kristus. Dan yang ketiga hari ini, betapa dalamnya kasih Kristus. Betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara, ini penting kita pahami. Ya, memahami dalamnya kasih Kristus, saudara-saudara, supaya kita juga mengasihi Tuhan dari hati yang dalam. Ya, dari kedalaman hati kita. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan hanya sekedar-sekedar seperti kemarin di waktu di Biston, saudara-saudara, ya, memahami tingginya kasih Kristus hanya sekedar-sekedar begitu, satu saat tidak akan mencapai tujuan, saudara-saudara. Tapi malam hari ini memahami dalamnya kasih Kristus, saudara-saudara, supaya kita juga bisa mengasihi Tuhan dari hati kita yang dalam. Ya. Mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, kekuatan kita, seluruh hidup kita. Akan dapat mengasihi Tuhan tidak dengan perkataan saja, tidak hanya penampilan di luar saja, tetapi dari hati kita yang terdalam, saudara-saudara. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang dalam itu sudah mengangkat kita. Semua kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan yang dalam, karena kita melihat kedalaman kasih Tuhan itu sudah mengangkat kita dari kejatuhan kita. Nah, kalau kita sudah jatuh di lumpur dosa, namanya dosa itu sangat mengerikan. Tapi dia dari tempat yang paling dalam, dia angkat kita dari kedalaman kasihnya, saudara-saudara. Ya, bahkan dari kegagalan kita di Alkitab kita dicatat orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa. Tuhan datang dari kedalaman kasih-Nya kepada mereka, saudara-saudara, sehingga mereka ini akan mengasihi Tuhan dengan benar. Nanti di Alkitab kita, orang-orang yang tidak mengasihi kasih Tuhan yang dalam, satu saat dia mundur, ya, karena dianggap ya kasih Tuhan biasa-biasa saja, saudara-saudara. Satu saat dia akan tinggalkan Tuhan, karena dianggap semua karena saya baik, karena saya punya rezeki, saya punya baik. Jadi kasih Tuhan itu ya sekedar-sekedar. Tapi kalau merasakan kasih Tuhan yang dalam, dia bisa bilang, aku ini ada karena kasih Tuhan. Aku sudah hancur, aku sudah gagal, aku sudah jatuh, aku orang kafir, penyembahan berhala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Tapi kasih Tuhan yang dalam itu. Terutama kita bangsa kafir, saudara-saudara. Ya, kita merasakan kasih Tuhan yang dalam itu, saudara-saudara, untuk mengangkat kita. Kita bangsa kafir ini nggak ada bagian semestinya untuk kerajaan Allah. Tapi Tuhan angkat kita dari penyembahan berhala yang jatuh, yang tidak menyenangkan, seharusnya kita dihukum. Tapi dengan kekuatan yang dalam itu, jemaat Efesus ini tadinya penyembahan berhalanya begitu banyak, saudara-saudara. Tapi Tuhan angkat dia, ya, dari penyembahan berhala, dari kehancurannya Tuhan angkat dia. Dengan harapan Tuhan, dia memahami betapa dalamnya kasih Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ya, kedalaman kasih Tuhan mengharapkan kita bisa berubah. Berubah masa depan kita, berubah cara hidup kita, berubah hidup kita. Sampai satu saat kasih yang dalam itu terus mengangkat kita. Kasih yang dalam seperti hubungan suami istri, saudara-saudara. Ini yang akan kita pelajari, ya. Kasih yang dalam
yang tidak bisa saudara-saudara kita ukur seperti hubungan suami istri, kasih yang sangat dalam yang tidak dimengerti oleh siapapun. Hubungan mereka suami istri seperti kita dengan Kristus, ada hubungan kasih kita yang mendalam. Orang nggak tahu saudara-saudara, tapi ada hubungan kasih itu, dan ini yang kita perdalami. Nah, orang yang mengasihi secara biasa-biasa nggak layak jadi mempelai Kristus. Tapi untuk menjadi mempelai Kristus, dia punya hubungan yang dalam, hati yang dalam sekali, saudara-saudara. Nah, kita melihat beberapa contoh di Alkitab kita, saudara-saudara. Orang yang memahami betapa dalamnya kasih Kristus. Ya, satu saat ada namanya Simon Farisi, saudara-saudara. Simon Farisi ini tahu Alkitab, tahu beribadah di pandangan orang. Dia orang benar, dia orang baik-baik, dia orang yang tidak ada kekurangan apapun, sehingga dia mengasihi Tuhan biasa-biasa saja. Ya, dia anggap, oh saya punya pengetahuan, saya punya keuangan, saya punya keluarga, di semua orang akan membilang saya baik. Saudara-saudara, dia Simon Farisi namanya, ahli yang tahu berulang-ulang. Farisi ini guru, ya, guru. Mereka sangat terhormat. Mereka menganggap, oh saya sangat terhormat, ya, karena merasa dia nggak berdosa, dia mengasihi Tuhan biasa-biasa saja. Kenapa mengasihi Tuhan? Saya kan baik-baiknya. Saya dari kecil benar, dari kecil saya bagus-bagus, sekolah saya bagus, pendidikan saya tanpa Kristus pun tidak apa-apa. Inilah saudara-saudara. Makanya banyak nanti terbuang ini. Ya, kalau keagamaan kita hanya seperti orang Farisi Saduki, gak masuk kita ke bagian kerajaan Allah. Nah, tetapi satu saat orang Farisi ini, Simon Farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Supaya orang tahu, tanpa saya Yesus, saya sanggup mengundang Yesus makan di rumah saya. Supaya orang lihat. Inilah kadang-kadang sudah mengasihi Tuhan, ya gak dalam sekali, yang sekedar ya percaya Tuhan, percaya. Mengasihi Tuhan, buktinya aku kasih undang dia makan di rumahku, ya. Tapi bukan untuk mengasihi supaya orang tahu, supaya Yesus juga lihat rumah saya baik-baik, anak-anak saya baik-baik. Jadi mengasihi Tuhan sekedar asal-asal saja, udahlah, undanglah Yesus makan, ya. Kita ke kekristenan kita semacam begitu. Saudara nggak pernah mengetahui kedalaman kasih Tuhan. Kasih Tuhan saudara anggap seperti kasih manusia saja. Ya, dia baik, dikasih saya, dikasih begitu. Gak ada merasa lebih tinggi kasih manusia dari kasih Tuhan. Mungkin agak lebih terbalik lagi. Lebih hebatnya kasih manusia sama aku dari kasih Tuhan. Kasih manusia masih bisa aku diajari, dikasih modal, dikasih pandangan. Tuhan apa dibuat bagi saya? So, kan banyak orang jadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Apa yang dibuat Tuhan sama saya? Kalau saya gak kerja, gak jatuh beras dari langit. Kalau saya nggak peras keringat, nggak dapat uang. Kayaknya Tuhan nggak mengasihi saya kok. Coba banyak loh jadi orang Kristen begitu. Makanya nanti suatu saat tinggalkan Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak berbuat apa-apa. Berdoa saya juga nggak ada efeknya. Berdoa saya sungguh-sungguh nggak dilakukan apa-apa. Nggak berdoa pun saya nggak turun gaji saya, nggak turun penghasilan saya. Jadi Tuhan itu ya biasa-biasa. Ini nanti jadi ateis, saudara-saudara. Saudara kalau tak ateis itu, ya manusia itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya kalau dia makan hidup, kalau nggak makan dia mati. Kalau dia kerja penghasilan, kalau nggak kerja ya nggak berhasil. Ateis, sudah. Tahu ajaran ateis? Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau sudah tua ya mati. Kalau sudah mati busuk dikubur, lahir lagi cucunya. Setelah begitu terus berputar-putar, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Coba ateis, sudah. Ya, makanya kita belajar di ayat ini. Memahami betapa dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Pernahkah saudara renungkan dalam kali lah kasih Tuhan itu sama gua? Ya. Atau biasa-biasa saja? Lebih baiknya kasih manusia dari kasih Tuhan. Saudara perhatikan. Ya, makanya Tuhan kasih tahu ini. Suatu saat dia datang ke rumah si Simon Farisi ini, diundang. Ya Tuhan begitu saudara-saudara, dihargai undangan orang. Dia datang. Nah, tapi motivasinya berbeda. Ya, seperti orang mengundang Yesus,
Dia percaya kepada Yesus macam-macam. Oh, supaya orang tahu aku begini, orang tahu aku begitu. Semua hanya untuk dirinya dilihat orang, pamer, saudara-saudara. Ya. Nah, begitu dia masuk ke rumah Simon Farisi, datanglah dari kampung itu seorang yang sangat terkenal berdosa. Nah, seorang yang sangat terkenal berdosa. Semua orang kampung bilang, perempuan ini berdosa, hati-hati kau dengan dia. Jangan berteman. Kapan perlu jangan biarkan masuk di rumahmu, dosanya nanti mengalir kepadamu. Ayo hati-hati. Nah, karena di kampung itu dia dikenal oleh orang berdosa, begitu didengar Yesus masuk ke rumah Simon Farisi ini, dia datang diam-diam dari belakang. Ya. Dia ingin mendapatkan kasih Tuhan yang dalam itu. Kalau selama ini sekampung itu semua mencibirkan dia orang perempuan berdosa, dia datang hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Ya, dari hidup yang sudah terkenal, ayat ini bilang sangat terkenal berdosa. Tidak ada seorang pun, mungkin familinya pun bilang, aduh, hati-hatilah sama ini. Saudara-saudara. Tapi bayangkan, semua orang menghindar sama dia. Tapi hari itu dia datang. Ya. Si Simon Petrus pun, si Simon Farisi tadi pun curiga. Kalau Yesus ini nabi, pasti dia tahu ini perempuan berdosa. Jadi satu diundang Yesus ke rumahnya untuk menilai, untuk mendikte, untuk menguji. Nanti kalau ini kita lihat, saudara-saudara, banyak orang begitu. Karena nggak melihat, tidak memahami betapa dalamnya kasih Kristus, saudara-saudara. Datanglah seorang perempuan ini. Dia datang benar-benar merasa tidak layak, benar-benar menyadari dosanya. Dia benar-benar mengakui memang dia berdosa, nggak membela diri. Ya, nggak sakit hati kalau orang bilang dia berdosa. Memang begitulah keberadaanku. Begitu Yesus duduk, datang dia dengan menangis, saudara-saudara. Dengan air mata dia datang menangis, bukan di depan Yesus, di belakang Yesus dia datang. Karena rasanya nggak layak untuk bertemu dengan Yesus, nggak layak memandang wajah Yesus. Dia datang, saudara-saudara. Ya, di belakang Tuhan Yesus dia datang, didekati kakinya. Dia menangis dengan air mata, saudara-saudara. Dibawa minyak yang mahal, ya. Dengan air matanya dia menangis, air matanya tadi membasahi kaki Tuhan Yesus. Dia lap dengan rambutnya, saudara. Dilap dengan rambutnya. Itu merasa dia benar-benar gak layak, gak mampu. Hanya belas kasihan Tuhan. Dia lap kaki Tuhan Yesus tadi dengan rambutnya. Dia gak berani memandang siapapun, tapi dia merendahkan dirinya di kaki Yesus. Setelah dilap dengan kakinya, saudara-saudara, diciumnya kakinya. Gak layak dia untuk memandang Yesus, mencium muka Yesus, gak layak. Kakinya diciumnya, kaki Yesus diciumnya. Setelah itu diambil minyak wangi yang sudah disimpan. Ya, minyak wangi yang paling berharga dalam hidupnya. Aku ingin meminyaki kaki Tuhan Yesus. Siapa dia? Perempuan berdosa. Ya, dan Tuhan katakan, Simon sini. Datang si Simon Farisi tadi, saudara-saudara. Ada dua orang yang punya hutang. Satu orang karena hutangnya sangat banyak, dijual pun rumahnya, dijual semua yang dia miliki, nggak sanggup dia untuk membayarnya. Tetapi berkemurahan, dilunasi hutangnya. Ya. Terus ada lagi, saudara-saudara. Ya, hutangnya sedikit. Ya, datang si orang yang sudah tadi lunas hutangnya, dicekik lehernya tadi. Ayo bayar hutangmu cepat. Padahal hutangnya sedikit. Dibanding dengan hutang yang banyak tadi, sudah dilepaskan. Sekarang ada temannya sedikit aja hutangnya. Mau dicekik, saudara-saudara. Yesus bilang, Simon, siapa mereka? Ya, siapa di antara mereka ini orang berdosa? Simon mengatakan, saudara-saudara. Lalu Tuhan katakan, coba kita lihat dulu. Simon, kau orang Farisi, tahu firman, tahu beribadah, tapi aku datang ke rumahmu untuk air untuk cuci kakiku pun tidak kau kasih.
Coba penilaian lu saudara-saudara. Air untuk mencuci kakiku nggak kau kasih. Kau undang aku ke rumahmu, tapi untuk air mencuci kakiku pun nggak kau kasih. Ini lihat perempuan ini, air matanya diberikan untuk mencuci kakiku, dilap lagi dengan rambutnya. Datang aku ke rumahmu, bukan kau cium aku, tapi perempuan ini kakiku dicium. Datang aku ke rumahmu, apa yang kau berikan? Lihat perempuan ini, ya, minyaknya yang mahal ditumpahkan kepadaku. Sudah bisa lihat, tipe orang Kristen ini dua macam. Ada orang Kristen, saudara-saudara, memiliki kasih yang biasa-biasa dengan Tuhan. Biasa-biasa saja, ya udahlah Tuhan, kalau lapar kasih makan, undang. Nah, nilai gimana ini? Tapi ketika kita sadar bahwa kita berdosa, nanti saudara tahu, orang yang sadar berdosa ini yang masuk pesta nikah anak domba Allah. Yang layak, yang semestinya layak masuk ke pesta itu, tidak masuk. Kenapa? Kasihnya nggak dalam. Biasa-biasa saja. Makanya satu saat, ayo panggil, pesta ini harus penuh, undangan harus siap. Yang lain-lain diundang nggak mau karena kasihnya nggak dalam. Ayo panggil di jalan-jalan orang-orang berdosa, panggil supaya masuk ke pesta. Yang pengangguran, yang susah, yang sakit, ayo bawa ke pesta. Siapa yang masuk pesta? Karena melihat betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidupnya. Kita nanti jadi mempelai Tuhan, saudara-saudara. Perlu saya sampaikan ini, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saudara mengasihi Tuhan biasa-biasa saja, saudara tertinggal. Gak masuk pesta, saudara-saudara. Saudara masuk aniaya antikristus, karena kasih saudara biasa-biasa saja. Ini perumpamaan sambil sama. Ya, ada dua orang anak, satu yang bungsu, satu yang sulung. Nah, saudara-saudara, yang sulung ini baik, dia taat sama orang tuanya, semua apa disuruh orang tuanya bagus dilakukan. Si bungsu orang berdosa, dihampurkan hartanya, milik ayahnya dihampurkan. Tapi satu saat sadar dia kembali. Coba, ayahnya mengganti cincin pakaiannya, semua diganti karena dia bertobat, dia berubah. Dia menyesali, Bapak, aku berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Jangan lagi anggap aku anakmu, anggap aku sebagai hambamu saja. Yang penting aku masuk ke rumah ini. Masuk ke rumah, saudara-saudara. Adakan pesta. Ya. Dia merasa begitu dalam kasih Bapak ini kepadanya. Sementara yang sulung, saudara tahu, nggak mau masuk pesta. Dia ajak, ayo masuk pesta. Nggak mau. Kenapa nggak mau pesta? Anak itu kan jahat sekali. Aku benar, aku baik-baik. Ayahku nggak lakukan apa-apa sama aku. Dia kasihnya kepada Bapak kasih biasa-biasa saja. Tapi anak yang bungsu ini mengasihi, benar-benar dia melihat ayahnya mengasihi, dan setelah itu dia mengasihi Tuhan dengan baik sekali. Hari-hari yang kita hadapi, saudara-saudara, betapa dalamnya kasih Kristus. Jemaat Efesus ingin diajari oleh Rasul Paulus, ingat kalian hidup karena dalamnya kasih Tuhan yang mengangkat kalian dari penyembahan berhala. Seharusnya penyembahan berhala itu sudah menyengsarakan hidup mereka. Tapi begitu mereka diangkat oleh Tuhan, jemaat Efesus sudah mulai melihat kebaikan. Ya, sampai di jemaat Efesus dipersiapkan, diangkat. Yesus yang turun ke paling bawah, dia akan membawa tawanan-tawanan naik ke atas. Dia berikan jabatan, 5 jabatan. Mereka lah disebut batu penjuru, mereka lah disebut batu hidup. Saudara-saudara, ya, betapa dalamnya kasih Kristus. Kita baca dulu Simon Farisi ini, saudara-saudara. Saudara, kalau kita hanya sebagai Simon Farisi mengasihi Tuhan biasa-biasa, ya, karena Tuhan, ya udahlah, undanglah ke rumah, ya, tidak perlu mengasihi terlalu dalam, sekedar saja kasihnya, saudara-saudara, ya. Kita baca ini, ya, Lukas pasal yang ke-7, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ya.
Saya baca demikian ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ini hebat kali saudara-saudara. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Itu kan mengasihi. Kalau mengundang teman makan kan mengasihi, saudara-saudara. Ya, tapi kasih-kasih biasa saja. Ya, ada maksud-maksud tertentu di situ, saudara-saudara. Ya, mengundang makan. Ya, seperti saudara mengundang Yesus, ada masalah, aku ada begini Tuhan, boleh saudara-saudara. Tapi itu kasih biasa. Lalu ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini terkenal di kampung itu sebagai seorang berdosa. Ya, dia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Arahnya jelas, mau bertemu dengan Yesus. Mau dihakimi pun, mau di apapun, asal bertemu dengan Yesus sudah puas dia. Mau dihakimi, mau di apapun, dia sudah pasrah untuk kepada Tuhan. Ayat 38, dia tadi membawa buli-buli berisi minyak wangi. 38, sambil menangis. Coba, ya, menyadari dosanya. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Jadi bukan di hadapannya, di belakang. Yesus duduk makan begitu, dari belakang meja sana dia hampiri. Ya, dihampiri kaki Yesus. Mau diapakan pun sudah siap, mau dihakimi, mau diapapun, yang penting dia menyadari dosa-dosanya mau diampuni oleh Tuhan. Makanya dia menangis menyadari kegagalannya, menyadari dosa-dosanya. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Ini hebat kali kan saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu betapa jatuhnya dia, betapa dalamnya dia. Saudara tahu nyanyian Pesalo itu, betapa dalamnya ku jatuh, Engkau berkuasa mengangkatku. Dari renungan itu terbit nyanyian itu. Ya. Dan kalau kita sudah melihat betapa hancurnya kita, betapa gagalnya kita, Tuhan angkat kita menjadi baik. Kasih kita itu kasih yang sangat dalam sekali. Kemarin Biston belum sampai kita tanya di situ. Ditanya Simon Petrus, karena Simon Petrus 3 kali menyangkal. Simon Petrus anak Yohanes, benar-benarkah engkau mengasihi aku? Ya. Adakah engkau mengasihi aku? Yohanes bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Benar, adakah engkau mengasihi? Sampai 3 kali menangis dia, meraung-raung untuk ingin dia buktikan kasihnya. Kalau benar-benar engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku, beribadahlah, layanilah Tuhan. Itu kasih yang tinggi. Ya, kenapa dari semua orang banyak tadi malam kita tengok, dari sekian banyak orang yang mengerumuni Yesus, pemahaman Simon Petrus itu sangat tinggi, perhatiannya sangat tinggi. Ya, dia sangat perhatian kepada kehadiran Yesus. Banyak berbondong-bondong, tapi Tuhan tidak tertarik dengan orang berbondong-bondong. Melihat hati Simon Petrus sangat tinggi kali perhatiannya. Ada 2 perahu di situ, hanya perahu Simon Petrus yang panggil. Mau pula Simon Petrus. Dari situ diubah hidupnya. Kasih yang tinggi itu sudah bisa mengubah hidupnya makin tinggi, terus sampai dipakai oleh Tuhan. Bukan saja untuk penjala ikan, tapi penjala manusia. Ini Simon Farisi, saudara-saudara. Ya, Simon Farisi ini. Ya. Kemudian tadi masih belum ya, 38 saya ulangi dulu baca. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Coba, air matanya gak sedikit, basah kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, Tuhan, siapa lagi yang bisa menerima hidupku?
Walaupun tidak ditulis begitu, tapi kedalaman hatinya ingin dicurahkan. Siapapun tidak bisa menerima aku, semua sekampung ini sudah membilang aku perempuan berdosa, aku perempuan berdosa. Dia menyesali, dia menangis, membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, ya, tanda kasihnya kepada Tuhan dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Tapi tengok ini, seorang yang mengasihi biasa-biasa. Sama ini kebanyakan orang gereja di pengajaran kasihnya biasa-biasa. Kalau melihat orang yang sedikit aja beda dengan dia, langsung dihakimi. Ini berdosa ini gak layak ini gak potensial bisa ini gak begini-begini. Ya, kita tengok itu, saya baca 39. Perhatikan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ya, dia bukannya bilang luar biasa ini ya, perempuan ini benar-benar dia bertobat. Enggak, langsung Yesus yang diserangnya. Ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi. Itu Yesus maksudnya. Oh, jika Yesus ini nabi, mesti menolak itu, gitu kan? Tentu ia tahu siapakah orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Lalu ditimpakan Yesuslah perumpamaan, saudara-saudara. Ya, suatu saat begitu kebanyakan orang Farisi. Makanya kalau kita dengar firman, bukan hanya sekedar untuk mengetahui. Kalau kita hanya mengetahui, kita menjadi orang Farisi. Kasih kita gak pernah dalam terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Melihat sesuatu yang tidak sama seperti kita, bahwa kita anggap kitalah paling benar, kitalah paling baik. Inilah saudara-saudara seringkali orang-orang yang di pengajaran. Saudara-saudara, kalau kasihnya tidak benar, kalau jemaat Efesus pula nanti di Wahyu itu ya, kasihnya gak lagi kasih mula-mula. Ya, kau harus bertobat. Kalau gak kembali kepada kasih semula, kaki dianmu itu akan dibalikkan. Makanya saudara-saudara perhatikan ini. Ya, orang-orang Farisi ini tahu firman, melayani Tuhan. Ini kelemahan-kelemahan orang di pengajaran, saudara-saudara. Kalau firman itu hanya untuk pengetahuan, hanya untuk kesombongan saja. Makanya firman ini harus membawa kita makin mengasihi Tuhan. Makanya tadi ayat ini, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Merasa dia paling benar. Ini enggak bisa mengasihi Tuhan dengan dalam. Tidak bisa memahami dalamnya kasih Tuhan. Syukur-syukur aja enggak diusir perempuan ini. Karena Tuhan sampaikan perumpamaan. Kalau enggak, sudah niatnya mau diusir ini. Udah layak kau ke rumahku. Tapi langsung Tuhan berkata begini, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada hendak yang kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Bagus pendapatnya, tapi praktek hidupnya tidak. 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, perempuan ini masih menangis, masih melap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, masih mencium kaki Tuhan Yesus, masih meminyaki kaki Tuhan Yesus. Lalu katanya 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Coba, air aja gak dikasih, boro-boro ngundang Yesus makan supaya orang kenal. Tapi air saja gak disediakan untuk membasuh kaki Yesus.
Tapi perempuan ini, nah inilah saudara-saudara sekalian, ya, Simon Farisi ini nggak mengasihi Tuhan dari dalam kasih yang biasa-biasa saja. Air pun tak dikasih untuk mencuci kakinya, membasuh kakiku. Tetapi dia, ini perempuan berdosa ini, membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Itu hebat kali. Karena dia merasa kasih Tuhan ingin mengampuni dosanya, mengangkat hidupnya, dia seolah menangis menyadarinya. Simon Farisi nggak merasa berdosa. Aku dari kecil baik-baik, sekolah baik-baik, makanya aku seorang Farisi. Semua orang kenal aku guru yang baik. Nggak merasa pernah dosanya diampuni, nggak pernah merasa bahwa Tuhan itu berbuat baik kepadanya. Saudara, berbahaya sekali loh saudara-saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita bilang, aku baik kok, dari dulu aku baik. Orang-orang saya jahat sama aku. Aku baik terus, aku baik. Satu saat akan sama seperti Simon Farisi ini. Tidak bisa masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara. Lalu dilihat lagi. Ini Tuhan bandingkan ya. Si Simon Farisi untuk air mencuci kaki aja nggak disediakan. Padahal sudah jelas-jelas kalau tamu datang, apalagi Tuhan Yesus. Tamu biasa saja sudah disediakan air untuk cuci kaki. Tapi kali itu, ya Yesus biasa-biasa saja, nggak ada penghormatan apa-apa pun. Ya menganggap kayak, ya ngasih seorang makan lah begitu saudara-saudara. Itu pandangan si Farisi. Yesus anak tukang kayu, udahlah undang makan, tidak perlu sediakan cuci air. Udahlah kayak orang ya meminta makan begitulah saudara-saudara. Kita kan anggap Yesus seringkali begitu. Undang Yesus, udah. Ya Yesus itu maklum lah. Coba nilai kasih kita nggak dalam. Bayangkan Yesus diundang ke rumahnya untuk persiapan air cuci kaki aja nggak sediakan. Coba ngeri kali ini. Ya merasa dia guru, merasa dia seorang hebat, saudara-saudara. Tapi nggak mengasihi Tuhan dengan bagus-bagus. Lalu yang ke-45 lagi dikatakan begini. Engkau tidak mencium aku. Coba. Seharusnya kalau dia mengasihi Tuhan, itu sudah tradisi mereka bertemu, ciuman, tanda persahabatan, tanda pertemanan, tanda keakraban, tanda ada hubungan famili. Dia enggak. Yang undang Yesus makan ya merasa ya Yesus lah dikasih makan, kasihan tak makan dia, udahlah sekali-sekali undang Yesus makan. Kasih macam begitu banyak kali di gereja Tuhan. Ngasih sama Tuhan sekedar-sekedar saja ya, daripada nanti kelaparan dia, ya kasihanlah. Supaya dirasakan pula sedikit makanan agak enak. Coba ngeri kali loh saudara-saudara. Simon Farisi ini. Ya. Engkau tidak mencium aku. Perhatikan. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Coba. Karena merasa gak layak. Minta pengampunan. Mohon kedalaman kasih untuk mengampuni dia. Simon enggak apa menantain mencium saya, nggak dosa saya kok, baik-baik pun saya. Nah ini bahaya sudah. Lanjut lagi. Ya 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Coba. Ya. Nggak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu kata Tuhan lagi, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya. Nah, inilah hebatnya. Kalau kita sadar kita berdosa, perlakuan seperti perempuan ini kita berbuat. Tapi kalau kita sadar, kita menganggap kita paling baik, kita paling benar, kita paling suci, kita paling pandai, kita guru, mengajari orang sedikit pun tidak merasa berdosa. Dosanya nggak diampuni. Makanya disebutkan ini. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sudah perhatikan. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah orang ini sehingga dapat mengampuni dosa. 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat. Coba, bagaimana ini, betapa dalamnya kasih Kristus. Kita melihat kedalaman kasih siapa ini? Pertama, dalamnya kasih Kristus kepada orang yang berdosa. Ya, dia ampuni dia. Sementara kepada Simon Farisi ini gak melihat dalamnya kasih Kristus. Merasa dia baik-baik saja. Kekristenan macam begini, saudara-saudara. Tadi sudah saya ulangi, masuk pesta mempelai pun tidak layak. Gak layak, saudara-saudara. Karena semua kita yang masuk pesta mempelai ini sudah melihat darah anak domba itu yang mengampuni dosa kita. Ya, kita disucikan oleh darah anak domba. Makanya Yesus disebut mempelai anak domba, dan kitalah itu, saudara-saudara. Dia sebagaikan domba yang disembelih karena dosa-dosa kita. Dan berulang-ulang dikatakan untuk membeli kita, untuk menjadikan kita imam-imam, untuk melayani Tuhan siang malam. Ya, kita menjadi orang Kristen hari ini bukan karena kita lahir, karena saya Kristen, ya lahir saya di pengajaran, bapak saya pula pendeta, ya udahlah baik-baiknya saya. Kalau saudara nggak menikmati secara pribadi kedalaman kasih Tuhan, saudara satu saat tersingkir. Ya, tersingkir satu saat. Makanya kita yang melihat kedalaman kasih Tuhan ini. Ya, Dia yang sudah mengampuni dosa kita. Karena ada kelemahan begini, saudara-saudara. Banyak teman-teman saya, pendeta-pendeta juga, ya sekolah Alkitab, ya nggak jadi sekolah Alkitab, nggak jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena nggak melihat betapa hebatnya Tuhan mengangkat dia. Saya punya pendidikan kok, saya punya keluarga kok. Dikit-dikit aja masalah praktek nggak enak, pulang dia, minta uang sana, minta uang situ, gagal akhirnya. Tapi saya selalu bilang ini, di kampung pun saya sangat menderitanya. Di kampung pun saya makan ubi. Kalau di pelayanan saya menderita, nggak apa-apa, belum apa-apanya itu. Gitu saya sudah. Kalau teman-teman lagi, gini kita sudah sekolah kitab, suruh cuci ini, suruh itu, adalah pulang aku. Nggak jadi hamba Tuhan. Tapi karena saya merasa kedalaman kasih Tuhan sudah mengangkat sampai hari ini, saya melihat kedalaman kasih Tuhan itu sudah mengangkat hidup saya. Makanya saya juga ingin mengasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan dari kedalaman hati. Ya, bukan mengasihi Tuhan hanya sekedar seperti dari kedalaman hati kita mengasihi Tuhan. Untuk satu saat kita melihat pengangkatan Tuhan itu begitu kuat bagi kita, saudara-saudara. Di Wahyu dulu kita melihat kita ini dengan darah yang mahal itu sudah ditebus, supaya kita juga mengasihi Tuhan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Ya, jangan tanggung-tanggung mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan serius dengan darahnya sudah membeli kita untuk jadi imam-imam, jadi milik Kristus, kenapa kita saudara-saudara ikut Tuhan ya sekedar-sekedarlah? Kalau ada waktu ke gereja, kalau enggak usah. Ya, ini tanda kita enggak melihat bagaimana darah Kristus itu, saudara-saudara. Ya, Wahyu pasal yang kelima kita lihat. Ya, kita baca ini, saya baca ini, saudara-saudara. Wahyu 5, ya, ayat yang ke-9 demikian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ini nyanyian orang yang sudah melihat kedalaman kasih Tuhan itu, yang mengangkat hidupnya dari kehancuran, mengangkat hidupnya dari kegagalan-kegagalan. Mereka menyanyikan nyanyian baru ini. Apa katanya? Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Coba. Pengangkatan Tuhan loh, saudara. Siapa ini? Orang-orang yang tadinya gagal, orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang hancur. Ya. Tapi karena mereka mau seperti perempuan ini tadi yang menangis, datang dengan tangisan.
Dia mencium kaki Yesus. Dengan air matanya dia melap kaki Yesus. Saudara, itu kita. Saudara. Ya. Makanya ada nyanyian kita, di kakimu ku tercampak penuh dosa. Saya kalau ingat dulu ini, nyanyian ini, benar-benar saya sadari, Tuhan, tidak ada yang bisa kubanggakan dalam hidup ini. Aku orang berdosa, aku orang miskin, aku orang kampung. Gak ada yang bisa kubanggakan. Saudara, kalau berdoa saudara gak bisa air mata, dipertanyakan hidup saudara. Ya. Menangis tidak pernah air mata, tapi kalau berantem, langsung air mata. Saudara. Ya. Kalau untuk kebencian, berapa banyak air mata kita. Ya. Kalau sudah berantem sama orang lain langsung keluar air mata, nangis, menyesal, benci, kayaknya mau apa saja. Tapi air mata mengasihi. Ini dua tipe air mata, saudara-saudara. Ya. Air mata mengasihi. Kalau dia datang kepada Tuhan Yesus tadi dengan air mata, dia ingin menyatakan penyesalannya akan dosa-dosanya. Dia ingin menyatakan hanya Tuhanlah tumpuan hidupnya. Hanya Tuhanlah yang mampu mengangkat hidupnya. Makanya dia datang dengan air mata. Saya ulangi, kalau saudara berdoa ya kayak biasa-biasa saja. Ya berdoa, Tuhan terima kasih, aku dapat makan, aku dapat gaji, sehat-sehat, amin. Tapi ketika kita datang seperti kita perempuan berdosa ini, kita datang di kaki Tuhan, kita berlutut, Tuhan aku sadari siapa diriku. Tuhan aku sadari gak ada yang bisa mengangkat hidupku kecuali Engkau. Kita bisa mencurahkan air mata kita, saudara-saudara. Dan kita akan melihat Tuhan akan katakan dosamu yang besar itu diampuni dan engkau pulang dengan selamat. Ya. Jangan kita seperti Simon Farisi ini, mengasihi hanya sekedar. Ya, karena merasa tidak pernah ada dosanya. Saya ulang-ulangi, kalau saudara merasa tidak pernah ada dosa kita, tidak kita lihat dalamnya kasih Tuhan. Ya. Tapi ketika kita lihat betapa hancurnya kita, Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita, Tuhan pulihkan kita. Bahkan Tuhan katakan nanti dia akan menjadikan kita imam-imam dan raja-raja untuk memerintah bersama dengan dia 1000 tahun. Coba. Di Wahyu itu kan nyata. Siapa mereka-mereka ini yang memerintah bersama dengan dia? Orang yang merasakan pengorbanan Yesus begitu besar. Mengangkat hidupnya, membaharui hidupnya, mengubah hidupnya. Dan nampak keobahan itu terjadi dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, malam ini kita melihat ini, kalau orang-orang berdosa ini datang dari kedalaman hatinya kepada Tuhan. Kedalaman hati itu menyadari sedalam-dalamnya dosanya, bukan karena disuruh. Perempuan ini tidak disuruh familinya, kau pergi ke sama perempuan ya, sama Yesus ya, supaya kau diampuni engkau. Dia datang dari hati yang terdalam. Saudara barangkali ke gereja bukan karena dari hati terdalam. Karena ikutan, karena suamiku pengajaran, ikutlah pengajaran. Atau karena istriku pengajaran, ikutlah. Ya. Atau karena ayahku pengajaran, pendeta, udahlah ikutlah. Enggak. Perempuan ini bukan karena disuruh siapapun. Dia datang dari hati yang sangat dalam. Dia menangis, dia curahkan air matanya. Kalau dipaksa-paksa, saudara ke gereja dipaksa-paksa, gak pernah menangis berdoa. Ngapain aku menangis? Uangku banyak. Semua lancar-lancar kok. Ngapain menangis? Kecuali nanti kalau aku berantem, baru menangis. Gak melihat kedalaman kasih Tuhan. Ya. Makanya kita koreksi dulu, saudara-saudara. Kita ini dulu, kalau di Sidikalang, masih saya sekolah Alkitab, GPT katanya. Gereja bertangis-tangis. Katanya itu bahasa Toba dulu, saudara. Ide gereja bertangis-tangis. Karena setiap kami piston, nangis. Tetangga itu, saudara. Ada di tetangga kami, tetangga gereja lama dulu. Ya, buat gereja bertangis-tangis. Coba. Dan memang begitu, saudara-saudara. Ya. Kalau kita nggak bisa menangis di hadapan Tuhan, mencurahkan air mata kita kering, saudara-saudara. Mau bawa apa kita? Ya. Kalau
di Wahyu ini menangis dengan sedihnya karena nggak dibukakan firman kepadanya. Ya. Kalau perempuan ini menangis supaya hatinya dari yang dalam mengakui dosanya, mengampuni, menyadari, supaya Tuhan juga dari kedalaman hatinya mau mengampuni. Ya, Tuhan sangat tergerak. Makanya dibilang sama Simon, Simon, aku datang ke rumahmu, air untuk cuci kaki gak kasih. Tapi lihat perempuan ini, penyesalannya sangat luar biasa. Dia menyesali dosa-dosanya, dia menangis dari kedalaman hati. Kau undang saya makan ke rumahmu, air pun tak kau sediakan. Bukannya mencium aku, bukannya meminyaki kepalaku. Kau anggaplah hidanganmu ini suatu hal yang sangat hebat. Saudara, banyak kita menangis. Tapi menangis bukan karena berantem. Ya. Air mata kita ditampung, kata pemazmur. Bukan air mata berantem loh, saudara. Bukan air mata kebencian. Ya. Atau bukan air mata menangisi orang mati. Kalau menangisi orang mati berapa liter air matanya, saudara. Ya. Tapi menangis, menyadari betapa dalamnya kita hancur, betapa dalamnya kita gagal. Saya kalau bisa menyembah Tuhan dengan air mata, saya bilang Tuhan, tidak ada yang bisa mengangkat hidupku. Ya, selalu kusadari itu. Ini ada mama saya. Siapa yang bisa mengangkat hidupku? Dulu saya ingin jadi guru, nggak punya uang ayah saya. Bukannya saya karena terlalu nilai pula rendah saya, nilai saya. Saya ingat itu Tuhan. Untuk jadi guru aja nggak bisa orang tuaku nyengkolahkan aku. Menangis saya Tuhan. Kalau aku ada hari ini, sampai sekarang, kalau saya bisa menyembah Tuhan, saya melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Masih banyak kekurangan saya. Kemana-mana orang Mbak Sendang ini salah begini, salah begitu, salah begitu. Saya kayaknya orang berdosa, selalu dihakimi, selalu dihakimi, selalu dihakimi. Saya hanya bilang Tuhan, tempatku yang paling aman di bawah kakimu. Apapun kata orang ketika aku menangis di bawah kakimu, menyadari dosa-dosaku, ada harapan hidupku akan diangkat Tuhan, akan diangkat Tuhan terus menerus. Kita sulit menangis loh saudara-saudara. Saya kulihat penyembahan-penyembahan, baik di doa pembukaan, saudara biasa-biasa mengasihi Tuhan, udahlah, puji Tuhan, haleluya. Kapan perlu gak berdoa, hanya diam-diam saja. Bagaimana kedalaman kasih kita kepada Tuhan. Menyanyi pun kita sekedar tepuk tangan seraya. Kalau tepuk tangannya pelan-pelan kali, kayak mau ada hantu di sampingnya. Coba, nggak dilihat contoh. Saya ini apa di sini di gereja, jadi contoh. Jangan tepuk tangan pun. Ya kayak mau gaji kayak apa ini? Tepuk tangan bagus-bagus, menyanyi bagus-bagus. Semua sudah. Lah kalau kasih kita kasih biasa-biasa, ya begitu aja. Yang penting datang ke gereja, berdoa orang, berdoa kita, pulang orang, pulang kita. Tapi saudara nggak kebagian nanti berkatnya, nggak kebagian pengangkatan Tuhan dalam hidup kita. Saya kalau dari dulu begitu, sudah. Apapun yang bisa saya perbuat, saya tunjukkan. Nggak ada yang bisa mengangkat hidupku. Jadi sudah saya bilang, siapa mengangkat hidupku? Gitu tamat sekolah kita, disuruh mandikan anak pendeta pun sudah bangga. Saya udahlah. Ya di kampung pun saya pagi-pagi saya harus ke sawah, kasih makan pinahan kami. Terus itu lagi nanti pulang dari sekolah harus ke ladang. Ini pun saya melayani Tuhan. Ya, itu pun makan di kampung kami, mendingan kalau saya jadi pengerja masih makan nasi. Ya, di kampung mama saya makan ubi dulu. Setelah makan ubi baru mama saya bilang, "Halangin dahani unang bau hosam," katanya. Coba. Jadi kalau saya bisa hari ini Tuhan bukan karena aku hebat, karena kedalaman kasih Tuhan sudah mengangkat hidupku. Ya, coba kalau kita semuanya itu. Atau kita sudah, saya keluarga kaya-kaya, orang hebat-hebat, gak usah menangis-menangis berdoa. Ngapain? Kita kan pandai, kita kan punya ini. Saudara, dia datang dengan tangisan. Kenapa dia datang, saudara-saudara? Dengan tangisannya. Ya, mengatakan tanda penyesalan yang dalam.
atas dosa-dosanya. Dia menyesali segala perbuatannya. Semua orang sudah menghakimi dia. Dia datang dengan air mata penyesalan dosa-dosanya. Salah satu Judas Iskariot yang tidak bisa diampuni, gak pernah menyesal akan dosanya. Ya, gak pernah menyesal akan dosanya. Sudah Tuhan bilang, siapa nanti yang menyerahkan ini, yang mencelupkan roti bersama-sama dengan aku? Ditanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Coba. Tapi kalau kita, saudara-saudara, ya, menangis tanda penyesalan kita. Coba kalau kita ada masalah, ya, lebih baiklah tangisan air mata kita menyesali. Tuhan, aku minta ampun. Aku sadar aku gagal. Aku sadar aku jatuh. Mohon belas kasihan-Mu. Aku tercampak di kaki-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Kalau kita datang dengan air mata kita, saudara, ya, air mata ini sangat membuktikan kita mau menyadari dosa-dosa kita. Ya, banyak di Alkitab kita, ketika dia datang dengan mencucurkan air matanya. Tuhan pun ketika melihat, jangankan penyesalan, air mata untuk berseru sama Tuhan, itu aja Tuhan tidak bisa menahan dirinya. Langsung mau campur tangan, langsung mengambil alih, langsung mau turun tangan ketika kita berdoa dengan air mata. Salah satu namanya Hizkia, menangis dia dengan air mata. Karena Tuhan disampaikan oleh seorang nabi, Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau gak lama lagi akan mati. Dia menangis. Ya, itu aja Tuhan bisa pulihkan. Ya, dia menangis, Tuhan lihat keadaanku ini, Tuhan lihat. Dia gak menangis menyesal, Tuhan betul. Apa kalikah Tuhan sama aku? Aku kan sudah lakukan gini, kenapa aku sakit? Tangisannya tidak begitu. Tangisan penyerahannya. Tuhan, Engkau mampu pulihkan. Tuhan, Engkau mampu pulihkan. Air mata kita sudah. Ya, makanya nanti di Yerusalem baru, begitu kita di pintu gerbang itu, di pintu surga itu, dihapus air mata kita. Berarti masih di pintu itu pun masih kita menangis. Barangkali di masa tua ini banyak kami menangis di hadapan Tuhan. Ya. Karena kelemahan, ketidakmampuan. Sekarang aja usia begini seringkali saya juga menangis di hadapan Tuhan. Kenapa ini? Tadi siang ngeri juga saya rasa, ya. Tiba-tiba perut saya besar. Kenapa lah perut saya besar? Rupanya makan cabai, udah berapa apa ini, makan sambal, terasa nggak pedas di mulut saya. Rupanya perut saya bengkak. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai aku pendarahan lagi. Saya bilang sama istri, perut saya kok besar ini, kenapa ini? Ya, puji Tuhan, saya berdoa di kamar saya, berlutut, Tuhan, kalau memang begini, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Loh, kita ini saudara-saudara, ya, perempuan ini datang dengan air matanya, ya, menyesali segala dosa-dosanya, menyesali tindakan-tindakannya selama ini, ya, dia menangis. Dan yang kedua, saudara-saudara, membasuh kaki Yesus dengan air mata. Air mata itu mahal, ya, digunakan untuk mencuci kaki Tuhan Yesus. Aduh, saya selalu katakan ini, ya, kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang dalam, mulai menyesali dosa kita, ya, mencuci kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan itu tanda kedalaman hatinya, menyesali segala-galanya, menyesali segala dosanya. Ya, mencium kaki Yesus sampai meminyaki kaki Yesus. Ini buktikan hati yang sangat dalam, menyesali dosa-dosanya. Ingin Tuhan angkat hidupnya. Tuhan ingin mengubah hidupnya.
Makanya dilakukan. Sekarang tangisan kita, saya ulang-ulangi, sangat berharga. Ya, tangisan seorang berdosa ini sangat berharga nilainya. Kepada Simon Farisi Tuhan tidak katakan dosanya dia pun tidak ada kalimat itu. Tetapi kepada perempuan berdosa ini, saudara-saudara, ya, Tuhan katakan dosamu yang banyak itu diampuni. Penting sekali, saudara-saudara. Ya, saya ulangi dulu ini. Ya, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kita terlalu gampang. Darah Yesus ngampuni dosa, tapi tidak ada rasa penyesalan kita. Ya, udah berulang-ulang kali darah Yesus. Saudara, itu tanda kita nggak dalam mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita dalamnya kita mengasihi Tuhan, kedalaman hati kita datang kepada Tuhan. Mulai dari kedalaman hati kita datang kepada Tuhan. Nanti dari hati yang dalam kita juga mengasihi Tuhan. Ini hari Minggu saya sampaikan. Dari hati yang dalam kita bisa berkorban untuk Tuhan. Ya, dia persiapkan minyak wangi itu hanya dikorbankan di kaki Kristus. Dari hati yang dalam. Dan nanti inilah modal kita, saudara. Dari hati yang dalam inilah kita bisa melihat kedalaman kasih Kristus itu. Dia sebagai mempelai pria sorga, kita sebagai mempelai wanita. Dari kedalaman kasih itu nanti akan kita lihat. Nah, hari ini, malam ini, ya, apakah kita hanya seperti si Simon Farisi, beribadah hanya untuk pengetahuan, hanya untuk merasa paling benar, merasa paling suci, merasa nggak berdosa? Oh, ini bahaya, saudara-saudara. Tetapi apa kita seperti perempuan ini? Hari ini juga masih banyak dosa kita, banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita. Makanya tidak henti-hentinya kita selalu dengan air mata datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan berkemurahan. Ciri khas di pengajaran begitu. Coba kalau saudara ini luar pengajaran, bisanya kita datang ke gereja, dengarkan orang hanya hoga-hoga, menyanyi-menyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat dan sebagainya. Sedikit pun tidak ada air mata menyesali dosanya. Dianggap udahlah baik-baik semua. Nanti akan tidak mengikuti rencana Tuhan yang begitu besar. Tapi malam ini, saudara-saudara, sadari, ya, jemaat Efesus memahami dalamnya kasih Kristus. Dia diangkat dari kehancuran, dari penyembahan berhala, dari kehancuran seharusnya. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang dalam membawa jemaat Efesus. Nanti di Wahyu juga disebutkan pernah dia meninggalkan kasih mula-mula. Ingat, kalau engkau tinggalkan kasih mula-mula, engkau pun akan dicampakkan. Kaki dia itu akan dicampakkan. Ya, kita baca dulu ulang ini jemaat Efesus di Wahyu pasal yang kedua. Tuhan ingin mengingatkan itu. Kasih yang dalam itu terus kita pertahankan. Ya, kalau tidak, saudara-saudara sekalian, kaki diam itu akan diambil dari tempatnya. Saya baca ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Wahyu pasal yang kedua ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki-Dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu, baik ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, 10 nanti ini perbuatannya hebat, ayat 6 lagi. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat 5, ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau. Jadi jemaat Efesus ini akhirnya satu saat kasihnya enggak. Yang penting aku sibuk. Enggak mengasihi Tuhan dengan sungguh, kebanggaannya sangat luar biasa. Tadi kayak orang Farisi itu, berkali kebanggaannya. Ayat 4.
namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Ya, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sudah kejatuhan. Seperti Simon Farisi tadi sudah jatuh, dia hanya menghakimi Tuhan dan menghakimi perempuan. Dia nggak mendapatkan satu-satu perubahan pertobatan. Betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara harus senantiasa memiliki kasih yang dalam. Ya. Bukan kasih biasa-biasa, kasih yang dalam. Gimana untuk kita melihat kasih yang dalam itu? Mulai dari air mata kita menyesali dosa-dosa kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, ya, di hadapan Tuhan, dan sampai kita rela melakukan yang anggap hina, membasuh kaki dengan air mata. Itu sudah kayaknya sangat terhina, yang mulia hidup kita. Kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang dianggap orang hina. Ya, sampai satu saat memberikan minyak yang termahal dalam hidup kita, kita berikan. Membuktikan kita memahami kasih Tuhan yang sangat dalam itu. Malam ini kami sampaikan hari Minggu. Jika Tuhan izinkan masih saya sampaikan ini, di mana kita bisa memahami kasih Tuhan yang dalam itu bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita. 92 dari nyanyian Psalm. Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. Kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri, mau menerima tubuh dan darah. Untuk firman-Mu
Tuhan, betapa dalamnya ku jatuh, betapa dalamnya. Haleluya. Kau berkuasa mengangkatku. Haleluya. Kau berkuasa mengangkatku, membaharui tabisanku, membaharui semua tabisanku, selalu memandang bebanku. Firman-Mu jadi kesukaanku, Firman-Mu jadi Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami dan terus membawa kami dalam rencana-Mu Tuhan. Karena teruji bak Mas murni, biar ku simpan dan ku hayati sebagai bukti kasih. Angkat tangan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Betapa dalam Engkau mengasihi kami Tuhan, betapa dalam kasih-Mu kepada kami, mengangkat kami dari kejatuhan kami, mengangkat kami dari dosa-dosa kami. Tidak ada yang sanggup mengangkat kami, hanya kasih yang dalam itu Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan karena kami baik, kami berdosa ingin memaafkan kami Tuhan. Oh bahkan yang putih memaafkan kami Tuhan, agar kami mengasihi Tuhan tidak sekadar-sekadar, tidak kasih biasa-biasa, mengasihi Engkau dari kedalaman hati kami. Apa yang bisa kami berbuat, apa yang bisa kami lakukan bagi kemuliaan Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sadar tidak ada yang bisa menolong kami, tidak ada yang bisa mengangkat kami dari kejatuhan, dari kegagalan kami. Tapi kasih yang terdalam itu sampai hari ini, kalau kami bisa ada ya Tuhan, karena kedalaman kasih-Mu lah yang terus menjaga, memelihara, melindungi kami. Kami ada karena kedalaman kasih-Mu Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, untuk kami juga selalu memahami betapa dalamnya kasih-Mu. Engkau rela disembelih untuk membeli kami Tuhan, agar kami menjadi imam-imam, menjadi raja-raja, sampai kami akan memerintah bersama dengan Engkau. Layakkan kami perjamuan kudus ini bukan kebiasaan,
tapi kebutuhan kami untuk memahami kasih-Mu Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan di kaki-Mu ku tercampak. Coba nyanyian psalm, ada nyanyian psalm, betapa besar di kaki-Mu. Coba nomor 137. Kita naikkan ini untuk kita terima darah Kristus, tempat terindah. Haleluya, kita terima tubuh dan darah Kristus, tempat terindah yang mengubahkan kita. Di kaki-Mu ku tercampak. Kaki-Mu ku tercampak penuh dosa. Kaki-Mu ku tercampak penuh dosa. Hukuman dan kematian penuh kasih, penuh kasih, Kau tuliskan di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat. Betapa besar kasih-Mu, berkuasa iman-Mu, oh Tuhan, tiada tempat seindah. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Semua kita bangkit berdiri. Jiwaku betapa besar kasih-Mu, betapa besar. Amin Tuhan. Haleluya, Kau mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami Tuhan dari kejatuhan kami. Engkau mengangkat kami. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kami. Tidak ada yang sanggup melepaskan kami dari dosa kami. Dengan darah yang mahal,
Engkau sudah mengubahkan kami dan terus mengubahkan kami. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami bisa memahami betapa panjang lebarnya kasih-Mu, betapa tingginya kasih-Mu, betapa dalamnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur ketika kami memakan tubuh dan darah-Mu, segala sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan, masalah-masalah kami Engkau selesaikan. Dalamnya kasih-Mu untuk selalu kami rasakan Tuhan. Terima kasih, obat roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, darah yang sudah membeli. Dia disembelih dengan darahnya yang kita pegang hari ini, membeli kita, menjadikan kita menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa sampai rela mengorbankan darahnya untuk kita. Yesus sudah lakukan itu bagi kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan. Dia sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih-Mu. Sekali lagi kita rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sudah mengangkat kami, menyesali segala salah yang dosa dosa. Dengan darah-Mu Engkau sucikan, Engkau ampuni kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu.
dengan kata-kata. Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan, dengan darah yang mahal Engkau rela mati agar kami hidup. Tuhan bersyukur, bersyukur Tuhan. Terima kasih. Biar kami juga mengasihi Engkau Tuhan, bukan kata-kata kami, tapi dengan perbuatan kami, dengan sikap hidup kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami tidak meragukan segala kasih-Mu Tuhan. Kami ada hari ini sungguh karena kasih Tuhan, dan terus menerus kasih Tuhan yang selalu memperjuangkan hidup kami. Beri kami pemahaman lebih dalam lagi mengerti akan kasih-Mu Tuhan, agar kasih kami tidak seperti Simon Farisi yang hanya biasa-biasa saja mengundang Yesus dengan motif-motif yang lain, tapi kami mau melayani Engkau, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini sudah berfirman kepada kami, dengan tubuh dan darah Engkau sudah sembuhkan kami, kekuatan yang baru bagi kami. Teman-teman kami yang tidak hadir juga jamah mereka, bahkan semua yang mengikuti siaran ini, berkat Tuhan selalu berlimpah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita berikan persembahan kita. Masih tempat terindah ini kita naikkan ya, di kakimu ku mohon belas kasih-Mu, ayat 3 kita naikkan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Di kakimu ku mohon belas kasih-Mu, sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolong. Betapa besar kasih. Semua berdiri. Betapa besar kasih. Amin. Betapa berkuasa. Madu, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di kaki Tuhan semua kami rasakan pengampunan. Di kaki Tuhan kami merasakan Engkau mengampuni dosa kami. Di kaki Tuhan kami bisa melayani Engkau Tuhan dengan air mata kami. Bahwa di kaki Tuhan kami serahkan semua. Di sanalah tempat yang aman, sehingga kami akan melihat kaki-Mu tempat tumpuan hidup kami. Kami hidup untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Mujizat demi mujizat kami rasakan. Engkau begitu indah bagi kami. Di kaki Tuhan hidup kami semakin diperbaiki. Kami bersyukur semua kegiatan kami, pengorbanan kami, persembahan kami, pelayanan kami berikan untuk membuktikan kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa,
Kami datang malam ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Tidak ada latihan kor. Kita berjumpa kembali hari Minggu mendatang. Salam.